Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bertemu bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para tokoh, stakeholders, dan pakar dari Kanwil DJP Banten. Makan nasi uduk lalapan pete. Cakep. Jika enak, boleh tambah satu. Cakep. Jangan bingung lapor SPT. Cakep. Petugas pajak siap membantu. Oke, cakep. Nah, kawan pajak semua, barusan saya sudah berikan pantun tentang SPT. Rupanya di pagi hari ini kita kehadiran seorang tamu, yaitu asisten penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Telah hadir bersama saya Mas Toto Suprapto. Iya, Bu. Apa kabar Mas Toto? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Tadi saya udah buka pakai pantun nih. Pantunnya tentang SPT karena saya tahu nih Mas Toto hari ini datang pasti mau ngomong-ngomong tentang SPT, benar nggak nih Mas Toto? Betul sekali. Benar Bu. ya. Nah, kawan pajak biasa setahun sekali kawan pajak pasti akan dituntut untuk kembali membuka laptopnya atau gadgetnya, masuk ke linknya DJP online. Buat apa? Buat lapor SPT tahunan. Nanti kita bicara dengan Mas Toto mengenai kenapa sih setiap tahun lapor mulu, nggak bosen-bosen gitu ya maksudnya Iya, ya. Ibu. Boleh nih dibilangin ke kawan pajak dulu nih Mas Toto, SPT tahunan itu apa sih dan kenapa sih setiap tahun kita harus lapor? Baik Ibu. Jadi SPT tahunan itu ada pelaporan dari kewajiban seorang wajib pajak. Oke. Nah, wajib pajak itu kan ada kewajiban. Pertama dari kalau mendapatkan penghasilan dia harus ada setoran pajak. Oke. Kemudian kewajiban berikutnya itu adalah melakukan pelaporan. Nah, balik lagi ke penghasilan. Walaupun nanti dalam perjalanannya penghasilannya itu menurun, dia tetap lapor. Kemudian ketika dia tidak ada kegiatan, tetap ada kewajiban namanya lapor juga. Oke, berarti lapor mah wajib aja ya. Lapor sih Mau wajib. punya penghasilan, nggak punya penghasilan, ketika dia sudah menjadi seorang wajib pajak, Betul Ibu. dia wajib lapor. Betul. Kawan pajak jangan sampai saya mah sekarang udah dipecat dari kantor misalnya gitu, tapi NPWP wajib pajak belum dinonefektifkan misalnya Betul, gitu. Ibu, ya. Berarti kewajiban itu masih terus berjalan. betul. Jadi, sampai kapan itu kewajibannya berjalan? Kewajiban berjalan itu ketika si wajib pajak masih statusnya dia memiliki daya penghasilan lebih. Artinya dari sisi penghasilan dia masih mendapatkan kemampuan ekonomis ya Bu ya. Nah, ketika dia sudah tidak aktif lagi, tidak produktif, dia memiliki hak untuk mengajukan itu permohonan non efektif tadi. Oke. Terus sampai kapan sih kewajiban NPWP atau hapus? Ya maaf biasanya sampai yang bersangkutan itu meninggal dunia itu bisa dihapus. Seumur hidup berarti ya. Berarti NPWP itu melekat seumur hidup dan kewajibannya juga bisa melekat seumur hidup kecuali dia memanfaatkan yang tadi melakukan permohonan non efektif. Oke, untuk kawan pajak berarti selama kawan pajak sudah memiliki NPWP dan kawan pajak masih aktif melakukan kegiatan usaha atau bekerja, berarti kewajiban lapor itu masih terus melekat kepada kawan pajak semua. Begitu kata Mas Toto ya. Oke, SPT tahunan ini dilaporkannya kapan? Kalau untuk SPT tahunan sebenarnya di awal tahun itu kan kita selalu masif memberikan publikasi kepada wajib pajak. Setidaknya wajib pajak pesan yang akan kita sampaikan ke wajib pajak itu akan sampai. Jadi kewajibannya itu dimulai dari 1 Januari untuk orang pribadi ya Ibu ya. Dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret. Itu rutin setiap tahun. Betul. Pasti tanggal Jadi segitu. misalnya pelaporan saat ini itu adalah untuk pelaporan tahun 2023 1 tahun takvim dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian wajib pajak bisa melaporkannya awal Januari di 2024 sampai udah bisa dengan, lapor berarti sekarang. Sudah bisa. Jadi kawan pajak yang penghasilan kawan pajak tahun 2023 lalu, sekarang lah waktunya untuk dilaporkan. Betul Ibu, jadi sudah bisa dilaporkan. Sampai dengan 31 Sampai dengan 31 Maret. Gak diperpanjang nih. Sesuai undang-undang, kalau kondisinya dalam keadaan kahar nanti akan diperpanjang. Tapi itu diskresi dari pimpinan dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, nanti akan ada aturan lain dikeluarkan. Betul, gitu ya. Ibu. Tapi secara normal pelaporan SPT tahunan itu untuk orang pribadi sampai dengan 31 Maret.
Oke. Kalau kawan pajak nih, karena ini setahun sekali nih Mas Toto. Betul. Sesuatu yang dilakukan tidak rutin itu kadang-kadang lupa. Yeah. Nah, kalau lupa nih ya, lupa maksudnya gimana caranya lapor SPT tahunan? Aku lupa ngebuka akunnya aja lupa. Gimana nih? Jadi, boleh dikasih tips-tipsnya buat kawan pajak? Kita sebagai Fiskus sebenarnya memaklumi kadang wajib pajak untuk kegiatan rutin 1 tahun selalu lupa. Yang per bulan aja lupa, apalagi gitu 1 tahun itu ya. Iya, paling ingatnya pas gajian aja. Oke. Kalau uang mah ingat. Gitu. Kalau lupa sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu menyediakan EVIN. Jadi apa itu EVIN? EVIN itu adalah semacam kunci untuk membuka password atau membuat akun di DJP online. Okay. Kadang karena wajib pajak itu lupa, si EVIN itu kita gunakan untuk melakukan pembuatan akun di DJP online. Nah, dengan EVIN si wajib pajak bisa membuat password. Jika yang bersangkutan lupa dengan password, bisa meresetnya dengan EVIN tersebut. Oke. Kalau EVIN-nya lupa, iya. Kan masih nih dikasih tahu pakai EVIN, tapi EVIN-nya lupa. Apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Oke, iya. Kalau lupa sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan salurannya. Oke. Wajib pajak bisa melakukan permohonan kembali kering pajak 1.500-200 atau chatting ke live chat pajak.go.id atau juga bisa melalui email di lupa.evin@pajak.go.id. Itu yang lupa. Kalau misalnya yang baru bisa melakukan pendaftaran di KPP terdekat. Oke, datang langsung ke KPP. Datang langsung aja bawa KTP. Walaupun dia terdaftarnya bukan di KPP itu. Bisa. Jadi bisa melakukan pendaftaran di KPP terdekat di lingkungannya. Nanti tinggal bawa KTP saja, antri nanti akan mendapatkan EVIN-nya. Oke. Syarat untuk bisa dapat EVIN, apa aja yang harus disiapin sama KPP? Sangat gampang sekali. Gampang ya? Sangat gampang, hanya bisa menunjukkan KTP saja sudah cukup. Oh gitu? Iya, untuk yang pendaftaran di KPP ya. Oke. Kalau untuk yang online, tinggal mengikuti apa yang diminta oleh si aplikasi, misalnya live chat mintanya apa, udah ikutin aja. Paling juga foto untuk NPP-nya, kemudian foto untuk KTP-nya. Kalau kering pajak tinggal ikutin ini aja arahan dari si penelepon dari call center-nya. Jadi ikutin saja. Gampang kok. Semudah itu. Gratis. Tidak ada biaya. Oke, itu nggak ada biaya. Jangan sampai terkecoh. Kadang-kadang ada juga yang bikin konten-konten misalnya ya, bicara ayo dibantu EVIN-nya sama mereka. Padahal EVIN itu nggak perlu dibantu orang lain gitu ya. Iya, betul. Wajib pajak itu, kawan pajak itu bisa langsung menghubungi petugas pajak. Dan semuanya gratis. Iya, kalau misalnya ada yang gratis, kenapa harus cari yang bayar Ibu ya? Betul. Apalagi sekarang kanalnya banyak untuk mendapatkan EVIN tersebut. Nah itu ya kawan pajak, berarti ada tadi kalau nggak salah saya 3 kanal nih yang saya perhatiin dari Mas Soto sampaikan. Pertama ke kering pajak 1.500-200, kedua ke live chat yang ada di pajak online, kemudian yang ketiga adalah melalui email. Betul. Nah kawan pajak, itu 3 cara kawan pajak yang bisa kawan pajak lakukan jika kawan pajak lupa EVIN karena setahun sekali digunakannya. Nah sekarang kita bicara mengenai laporan SPT tahunannya. Siapa sih yang harus lapor SPT untuk orang pribadi sendiri? Apakah ada kategori-kategori wajib pajaknya yang seperti apa dan menggunakan formulir apa? Iya. Jadi kategorinya ini ada yang dikategorikan dari klasifikasi usahanya. Oke. Kan ada wajib pajak itu sebagai karyawan. Baik. Nanti dia bisa melaporkan di e-filing di DJP online, di modul di DJP online. Kemudian ada juga wajib pajak yang dia tuh punya usaha bebas seperti berdagang, pengacara, dokter segala macam. Nanti dia juga ada kanal khusus juga di DJP online. Nah untuk formulirnya, jenis formulirnya itu ketika wajib pajak atau kawan pajak itu melakukan akses di DJP online di e-filing, jika dia statusnya karyawan, dia bisa pilih e-filing. Pilih e-filing, nanti dia akan memberikan pertanyaan berapa penghasilan saudara. Disitulah nanti dia akan memilih kemana formulirnya. Nah untuk penghasilannya itu adalah sebesar untuk penghasilan yang di bawah 60 juta. Nanti si e-filing atau DJP online yang ada di e-filing yang ada di DJP online akan mengarahkan ke 1770 SS kalau kurang dari 60 juta. Jika
penghasilannya di atas 60 juta nanti akan diarahkan ke formulir 1770S. Sedangkan jika dia adalah karyawan atau untuk wajib pajak yang pekerjaan bebas nanti akan diarahkan ke formulir 1770 e-form. E-form. Nggak e-filing lagi. Ya, karena ada formulir khusus di dalamnya. Oke. Berarti tadi saya dengar 1770 SS, 1770 S. Boleh dong disampaikan dulu apa sih SS ini, apa sih S ini gitu. Ya, jadi untuk 1770 SS ya, ini kayak rumah SR SS itu. SS sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi 1770 SS itu hanya menampilkan penghasilan brutonya berapa, kemudian PTKP, lalu di bawahnya sudah PPh terhutang, kemudian di bawahnya hanya menampilkan kolom jumlah hartanya dan kolom jumlah hutang. Tidak perlu didetailkan. Tidak perlu didetailkan, dia hanya gelondongan saja. Oke, itu sudah cukup, kawan pajak itu sudah lapor. Iya. Kalau sudah mengisi itu. Kalau yang S? Kalau yang S, yang S itu memang lebih kompleks dibandingkan yang 1770SS. Karena di situ ada kolom harta, kemudian kolom hutang, terus ada anggota keluarga rinciannya, kemudian di situ ada terkait dengan perolehan dari waris, hibah, kemudian perolehan laba, lebih kompleks daripada 1770 SS. Mungkin pemerintah ini ya, maksudnya kalau yang tadi Mas Toto bilang bahwa yang penghasilannya di bawah 60 juta bisa menggunakan SS, mungkin karena fluktuasi penghasilannya segala macamnya itu enggak sebesar yang S itu ya. Tapi kalau yang di atas 60 juta tapi pengen pakai SS boleh nggak? Kalau ribet gitu, nggak mau ribet. Nah. Kalau memang pelaporannya ditemplatkan seperti itu, dia tetap akan mengarahkan ke S. Tidak akan bisa ya Tidak pakai akan SS. bisa, betul. Oke, itu kawan pajak jangan coba-coba gitu ya. Karena ketika melakukan pelaporan ada satu syarat itu karyawan harus memiliki bukti potong terlebih dahulu. Jadi di situ sebagai dasar ketika si karyawan melakukan filing pemilihan kriteria penghasilan. Jadi tidak jauh dari bukti potong yang dia pegang. Oke, jadi kawan pajak jenis formulir itu akan mengikuti dari penghasilan si kawan pajak itu sendiri ya. Betul, Kak. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kawan pajak mengisi pelaporan SPT tahunannya, ditanya terlebih dahulu nih kawan pajak ketika sudah masuk di akunnya, apakah penghasilannya di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Betul. Dan itu nanti akan diarahkan formulir apa yang nanti harus digunakan oleh kawan pajak. Nah, kawan pajak dulu pernah lapor misalnya. Pernah lapor nih. Tapi nggak pernah tuh pakai e-filing, e-form tadi yang Mas Toto bilangin gitu. Saya dulu mah nulis di kertas aja. Betul. Gitu. Apakah sekarang kawan pajak yang seperti itu masih diperkenankan untuk lapor pakai manual seperti itu? Sebenarnya saluran pelaporan itu kan nggak hanya online, ada juga manual. Masih ada. Okay. Jadi ketika kawan pajak itu melaporkan manual dengan syarat sebelumnya memang belum pernah online. Jadi kawan pajak masih bisa tetap melaporkan manual. Bagaimana mendapatkan formulir? Jadi kawan pajak bisa mendapatkan formulir di kantor pelayanan pajak terdekat ya. Nanti kawan pajak bisa meminta itu, kemudian nanti dibantu oleh petugas helpdesk yang ada di KPP tersebut. Nanti akan dipandu cara pengisian sampai dengan pengisian selesai. Tapi sebenarnya enak manual apa enak online sih? Tergantung ya Ibu. Tergantung. Ada yang orang yang mungkin secara teknologi dia kurang ya, makanya dia lebih suka ke manual. Satu, kedua mungkin ada orang yang lebih suka memiliki arsip dari SPT tersebut. Setelah mengisi dia melakukan fotokopi. Seperti itu. Tapi ada orang yang pengen simpel, ya udah pakai HP aja atau lewat laptop aja. Ada yang seperti itu. Jadi ini pilihan. Cuman ketika dia sudah melakukan pelaporan online, itu tidak bisa kembali ke pelaporan manual kembali. By system dia udah nggak boleh lapor manual. Betul, jadi sudah terkunci di DJP online kami. Oke, tuh kawan pajak. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, kalau yang online misalnya gitu, yang online itu kan ada beberapa kelebihan nih, Mas Toto. Dia bisa dilakukannya di mana aja, kapan aja, nggak terbatas harus datang ke kantor pajak gitu untuk ambil formulir misalnya seperti tadi Mas Toto sampaikan. Mungkin apakah kita sebagai Fiskus nih, Mas Toto lebih mengarahkan kemana nih kawan pajak, manual kah atau pakai online nih? Kalau saran saya lebih baik di online kan saja. Kenapa? Karena dengan manual, benar kata Ibu,
kita butuh banyak waktu untuk datang ke KPP-nya. Kemudian mungkin mengantri ya Ibu ya. Lalu belum biaya perjalanan menuju KPP tersebut. Oke, sekarang kalau misalnya dia terdaftar di KPP itu, kalau misalnya terdaftar di KPP di kota lain bagaimana? Kan tetap harus melakukan pelaporan di KPP terdaftar. Makanya kalau saran saya sih lebih baik pilih online saja. Pilih online. Di mana saja, kapan saja. Nggak perlu biaya pergi kemana-mana gitu ya. Jadi itu akan lebih efektif dan efisien buat kawan pajak semua. Nah kawan pajak nih ceritanya dia seorang karyawan. Betul. Dia karyawan mau lapor pajak, sudah pernah lapor secara online. Tapi lupa lagi nih sekarang kalau mau lapor tuh harus nyiapin apa aja sih? Kalau karyawan sudah jelas, nanti siapkan saja bukti potong yang didapat dari pemberi kerja atau berarti dari perusahaannya. Minta dulu sama pemberi kerjanya. Sebenarnya sih wajib pajak itu nggak perlu minta, sebenarnya sudah disediakan oleh perusahaan, disampaikan. Tapi kalau memang haknya belum didapat, diminta saja ke perusahaan. Mestinya perusahaan sudah membuatkan seharusnya, itu. Dan itu kewajiban dari pemberi kerja atau perusahaan. Jadi nggak usah khawatir minta mungkin ke bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Untuk meminta apa namanya yang mereka minta? Yang diminta adalah bukti potong pajak yang 1771 A2. Kalau untuk pegawai negeri kan A1 ya. Jadi bisa diminta ke pemberi kerjanya. Jadi itu tinggal minta ke pemberi kerja. Itu sebagai dasar kawan pajak untuk mengisi laporan SPT. Betul sekali. Jadi ketika wajib pajak ingin melakukan pelaporan, tidak beranjak jauh dari bukti potong yang dia dapat. Nah misal dia pakainya sudah 1770S misalnya, kan itu mulai detail nih. Kalau tadi kan kalau SS mah cuma masukin bruto aja gitu. Betul. Ya. Tapi kalau yang S mulai detail, tadi Mas Soto bilang ada di situ item harta, utang, kemudian mengisi data keluarga. Betul. Gitu. Nah kawan pajak sendiri terkait ini apa yang harus mereka siapkan nih? Berarti ini kan ada tambahan data yang perlu disiapkan ya Bu ya. Pertama yang tadi sudah jelas adalah bukti potong. Yang berikutnya adalah siapkan saja kartu keluarga. Kalau memang memiliki tanggungan ya. Baik. Ya. Kemudian siapkan data terkait harta, misalnya punya motor kan di situ ada tahun perolehan, kemudian ada nilai perolehannya di situ. Kalau misalnya punya rumah ya dipersiapkan saja, di SPP TPBB juga ada tuh nilai perolehannya, terus kemudian ada informasi NOP-nya. Jadi yang terkait dengan harta juga disiapkan. Kemudian barangkali punya cicilan atau apa, itu juga sama, data-datanya dipersiapkan. Kan kita tidak tahu saldo terakhir cicilannya ada berapa. Nanti tinggal dilihat. Itu saldo per kapan itu? Jadi untuk pelaporan saldo terakhir adalah saldo per Desember di akhir tahun pelaporan. Jadi misalnya pelaporannya tahun 2023 berarti saldo per Desember 2023-nya. Bukan saldo saat lapor ya? Tidak. Berarti kawan pajak cek dulu, bukan saldo saat ini ketika kawan pajak lapor, tapi saldo di Desember tahun yang dilaporkan. Tahun yang akan dilaporkan, betul. Misal lagi ya. Ini kawan pajak kalau misalnya lupa mengisikan ada nih item, dia beli rumah misalnya di tahun yang dilaporkan, tapi dia itu belinya sebenarnya nyicil misalnya gitu ya, KPR gitu. Tapi dia lupa nih mengisi di item utang. Harus gimana? Kalau kondisinya memang lupa dan maaf ya, misalnya kondisinya sudah terlaporkan, kemudian di perjalanan waktu itu yang bersangkutan sudah mendapatkan datanya, itu bisa melakukan laporan pembetulan. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki, betul. Berarti DJP ini baik banget ya? Baik banget. Jadi diminta lapor sendiri, melaporkannya kalau ada salah boleh dikoreksi sendiri gitu ya, asalkan memang jujur gitu ya, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tadi lapor berarti harta itu semua. Nah tanggungan tadi dibilang tanggungan di kartu keluarga ada nama anak misalnya. Yang bisa jadi tanggungan itu cuma anak saja dan istri atau ada yang lain? Jadi tanggungan di nomenklatur PTKP kita itu maksimal K3. K3 itu apa? Artinya wajib pajak, kepala keluarga, suami ya, istri, kemudian anak 3. Anak 3. Anak 3. Kalau anaknya cuma 2 tapi dia menanggung orang tuanya misalnya, bisa nggak itu? Kalau untuk seperti itu masih bisa, selama sepenuhnya adalah tanggung jawab dari kepala keluarga. Masih bisa. Dan harus ada di kartu keluarganya dan harus nama ada di kartu orang keluarga. Tuanya misalnya. Betul sekali. Itu. Berarti bisa tuh kan pajak, nggak cuma anak yang menjadi tanggungan. Apakah di situ ada orang tua yang masih
tinggal bersama gitu misalnya ya. Betul. Dan menjadi tanggungan. Kalau orang tuanya dia itu harus yang tidak punya penghasilan atau misalnya pensiunan gitu, boleh juga jadi tanggungan apa enggak? Ya, secara subjektif memang yang menjadi tanggungan itu benar-benar tidak ada penghasilan. Yang ditanggung betul-betul gitu dan ya. menjadi kewajiban tanggungan dari si kepala keluarga atau suaminya itu. Berarti kayak pensiunan masih dapat bulanan seperti itu, orang tua itu nggak bisa dijadiin. Kalau pensiunan ya tetap dia punya kewajiban tersendiri. Oke, berarti jangan salah nih ya. Itu orang tua saya tanggungan saya, pensiunan cuma sedikit, tetap nggak bisa ya. Itu, iya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi memang yang orang betul-betul berada di bawah tanggungan dia, Betul. ditanggung kehidupannya sama si kepala keluarga itu. Oke, clear ya. Kira-kira apa lagi nih terkait SPT tahunan? Nah, kalau lupa lapor, udah lewat 31 Maret. Kadang-kadang kan gitu, urusan banyak, kayak urusan anak sekolah, kerjaan. Tiba-tiba udah April nih, lupa nih kawan pajak. Ada sanksinya nggak sih? Sebenarnya ini kan kita sudah masif ya Bu ya, memberikan publikasi kepada masyarakat bahwa pelaporan itu terakhir adalah 31 Maret. Ya, tapi memang manusiawi, banyak orang yang mungkin lupa karena kesibukannya. Untuk terlambat lapor itu sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 7, ada potensi sanksi sebesar Rp100.000 yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tadi yang terlambat lapor. Bahkan tidak lapor pun ada ya Bu. Jadi ya Bapak dan Ibu nanti jangan kaget kalau ada surat cinta dari KPP terkait dengan keterlambatan atau tidak lapor SPT-nya. Nah jangan sampai deh kawan pajak ya. Lumayan lah 100.000 bisa buat beli sesuatu kan yang lain, untuk kepentingan yang lain daripada untuk bayar sanksi pelaporan SPT. Lapor saja SPT-nya. SPT nggak susah ya? Enggak Ibu, nggak susah ya. Kalau misalnya masih bingung juga, ternyata gampang kata orang pajak katanya gitu. Kata saya susah, gimana tuh? Boleh nggak sih mereka, ada kanal apa yang bisa mereka hubungi atau mereka bisa minta bantuan ke siapa? Jadi publikasi masif kita itu kan di KPP juga disediakan juga petugas-petugas yang khusus untuk menangani SPT tahunan. Bapak dan Ibu atau kawan pajak tidak perlu ragu lagi ke KPP karena sudah disediakan petugas tersebut. Bapak tinggal menyiapkan datanya saja. Mereka standby. Ya, kawan pajak tinggal disiapkan saja standby. Kalau bingung segala macam nanti ada helpdesk juga, helpdesk di loket tuh ada, nanti akan diarahkan sampai dengan pelaporannya tuntas. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak, silahkan datang ke kantor pajak. Sekarang kalau ini ya, saya masih ingat kalau waktu zaman COVID dulu, kawan pajak tuh kalau mau datang ke kantor pajak mesti daftar dulu. Iya. Apakah sekarang masih seperti itu atau udah datang aja kapanpun gitu atau gimana? Iya. Karena ini kan PPKM sudah tidak ada lagi Ibu ya. Jadi kawan pajak datang aja langsung ke KPP terdekat. Bisa. Nanti akan ada antrian langsung dilayanin oleh teman-teman di KPP. Dan kalau nggak salah nih kawan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menggandeng kampus-kampus di seluruh Indonesia, ada namanya relawan pajak untuk negeri, begitu ya Mas Toto ya? Nah mereka ini juga ikut memberikan asistensi pengisian SPT tahunan, baik itu di kampusnya masing-masing maupun di kantor-kantor pelayanan pajak. Jadi kawan pajak nanti jangan khawatir nanti petugasnya sibuk, cuma 1-2, enggak. Tenang aja gitu ya Mas Toto ya. Ada seperti Mas Toto ini para penyuluh, ada juga memang pegawai-pegawai kantor pajak, dan ada juga renjani tadi, relawan pajak untuk negeri yang siap untuk memberikan asistensi pengisian SPT tahunan kawan pajak. Gak ada alasan lagi ya untuk gak lapor ya? Tidak ada alasan. Gak ada alasannya. Gak boleh lupa karena ini podcast masih tayang di bulan Februari loh. Lapor SPT masih di maksimal di 31 Maret. Betul. Tapi jangan mepet-mepet kali ya lapornya ya. Pasti ramai nanti. Kalau ramai nanti, kalau crowded di sistem nanti error misalnya gitu. Jangan sampai mepet-mepet waktu ketika semua orang pengen masuk ke sistem, akhirnya kawan pajak kelewat deh tanggal 31 Maretnya. Itulah kenapa kita kasih senggang waktu dari Januari dengan Maret agar wajib pajak itu bisa lebih awal. Dengan lebih awal kan sepi, antrian tidak banyak, terus traffic dari internet DJP online juga masih kencang. Jadi kita sarankan lebih awal lebih baik. Lebih awal lebih baik. Kawan pajak segera laporkan SPT tahunan kawan pajak, karena lapor pajak lebih awal lebih baik. Lebih baik. Ada pesan tertentu lagi buat kawan pajak sebagai closing statementnya Mas? Baik.
Jadi kewajiban ini kepada kawan pajak, jangan lupa ini adalah pestanya orang pajak ya, tahunan. Siapkan semua data-data terkait dengan pelaporan, kemudian jangan lupa terakhir itu tanggal 31 Maret. Sekarang sudah Februari, jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi untuk menyelesaikan pelaporannya. Jadi tagline-nya seperti yang tadi, lebih cepat, lebih baik. Oke, terima kasih banyak nih Mas Soto atas informasinya dan sharing mengenai seluk-beluk SPT tahunan, mulai dari gimana caranya bisa lapor sampai dengan sanksi yang dikenakan bagi kawan pajak yang sampai lupa atau terlambat lapor. Sekali lagi terima kasih kawan pajak sudah rela menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Kanwil DJP Banten edisi mengenai lapor SPT tahunan kali ini. Untuk episode-episode yang lainnya kawan pajak bisa mengikuti media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu YouTube, Spotify, kemudian Instagram, Twitter, TikTok Kanwil DJP Banten di @kanwil_djp Banten, serta juga kawan pajak bisa follow, like, dan subscribe berbagai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan di media sosial kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.